Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala perintah-perintahnya, baik perintah Allah yang wajib maupun perintah Allah yang sunnah. Dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW bercengkrama santai dengan istrinya yaitu Sayyidatina Aisyah. Dalam bercengkramanya itu Sayyidatina Aisyah meminta doa kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah untukku. Berdoalah kepada Allah untukku, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhir wa ma asarat wa ma a'lanat. Wahai Allah, ampunilah Aisyah dengan segala dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Dosa yang telah dikerjakan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan. Mendengar lantunan doa dari Rasulullah SAW, Aisyah sangat gembira sehingga dia tertawa, kemudian merobohkan kepalanya di pangkuan baginda Rasulullah SAW. Terus Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Wahai istriku, apakah engkau suka dengan doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi?" Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang terkasih, engkau adalah Al-Mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa engkau sangat mustajab, maka saya sangat senang sekali ketika engkau mendoakan saya tentang ampunan. Saya sangat bergembira wahai Rasulullah atas doa yang engkau panjatkan." Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai istriku, wallahi, demi Allah," kata Rasulullah, "wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Demi Allah, saya berdoa mendoakan ampunan seperti itu kepada umatku tiap-tiap sholat. Khatibillah rahimakumullah. Inilah kecintaan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Sungguh saya berdoa dengan doa yang demikian tadi untuk umatku setiap salat. Khatibillah. Kita belum lahir, Rasulullah SAW sudah mendoakan kita. Kita belum lahir, Rasulullah SAW sudah menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa, ikhwanillah. Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita sungguh luar biasa besarnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan, "Likulli nabiyyin da'watu mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuh." Tiap-tiap nabi memiliki doa yang sangat mustajabah, dan setiap nabi itu doanya telah dikabulkan dengan segera, yaitu di dalam dunia ini. Kata Rasulullah, "Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Sementara saya menyimpan doaku untuk memberikan kepada umatku besok di hari kiamat sebagai syafaat. Jadi Rasulullah SAW punya sebuah doa yang sangat mustajab, dan doa itu tidak pernah dipanjatkan di dunia ini, tapi akan dipanjatkan oleh Rasulullah SAW besok di yaumul qiyamah, yaitu agar bisa mensyafaati kita semuanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya kita sebagai umatnya, yang pertama kita harus memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat kepada nabi. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haruskah kita enggan kepada salawat kepada Nabi?
Akankah kita bermalas-malasan untuk senantiasa baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang beriman, sudah harusnya kita memperbanyak salawat, dan ini juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran, adarakatuhu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa bersolat kepadaku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore hari 10 kali, maka dia mendapat syafaatku di hari kiamat. Hadis Tabrani. Ikhwati fillah rahimakumullah. Salawat yang kita panjatkan itu bukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya, tetapi kita untuk diri kita, kembalinya kepada diri kita masing-masing, yaitu kita akan memperoleh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalat kepada Nabi dalam rangka ta'ziman wa takriman wa mahabbatan li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperbanyak salat kepada Nabi dalam rangka takziman, mengagungkan, takriman, memuliakan, dan mahabbatan, karena cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Setiap pagi 10 kali bersalawat, setiap sore 10 kali bersalawat, maka Rasulullah menjamin kita akan diberi syafaat di yaumul qiyamah kelak. Ikhwati fillah, salah satu salawat pendek yang bisa kita amalkan adalah salawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Tidak memakan waktu lama, ikhwati fillah, ketika pagi dan sore hari kita mengamalkan seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 10 kali kita bersalawat kepada Nabi tidak memakan waktu lebih daripada 1/4 menit. Kita hanya memerlukan waktu 1/4 menit saja setiap pagi, kemudian 1/4 menit setiap sore, maka kita akan memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan sia-siakan ikhwati fillah membaca salawat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita hanya bahagia dan sejahtera di dunia saja, tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bahagia di dunia, sejahtera di dunia, selamat di dunia, dan juga selamat di akhirat kelak. Ikhwati fillah, Rasulullah juga menyampaikan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan kedudukan hadis ini adalah sebagai hadis hasan. Ikhwati fillah, semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa baca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca salawat, dengan bersalawat kepada beliau, semoga kita diakui sebagai umatnya, diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat, dan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita mudah-mudahan bisa berkumpul dan bisa menatap wajah beliau yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wa wastaghfiruhu innahu huwal ghafur.